Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 4 Mei 2021, Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Kita diingatkan bahwa damai sejahtera adalah hadiah Tuhan untuk kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikanmu. Damai sejahtera adalah hadiah terindah yang engkau tinggalkan kepada para muridmu sebelum engkau kembali ke surga. Sehingga walaupun mereka mengalami banyak tantangan dari luar, tetapi mereka tetap alami rasa damai dalam diri mereka. Mereka tidak merasa takut dan cemas. Tuhan berilah damai sejahtera kepada kami semua, secara khusus kepada saudara-saudari kami yang lagi sakit dan keluarga mereka, agar hati dan pikiran mereka tetap tenang dan mampu mencari jalan keluar yang baik untuk menangani sakit mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah damai sejahtera adalah hadiah Tuhan untuk kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah hadiah Yesus Kristus yang diberikannya kepada para muridnya sebelum dia tinggalkan mereka secara fisik, sebelum kembali kepada Bapa di surga. Damai sejahtera yang diberikan Yesus Kristus ini adalah kekuatan yang memampukan seseorang untuk bisa merasakan kenyamanan dalam batin, walaupun secara fisik ia alami tantangan hidup. Damai sejahtera inilah yang selalu dialami oleh para rasul. Mereka disengsarakan secara fisik, tetapi mereka tetap merasa nyaman dan tidak takut menghadapi orang yang menganiaya mereka. Paulus dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19-28 dikisahkan tentang ia dilempari batu dan orang menyeretnya keluar kota. Sesudah sehat kembali, ia pergi mewartakan Injil Tuhan di kota-kota lain. Rasa damai sejahtera selalu ada dalam hati dan pikirannya. Kekuatan dari luar tidak bisa menguasai dan menakutkan dia. Ia sudah memiliki kekuatan dari dalam. Sabda Yesus, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sungguh hidup dalam diri Santo Paulus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya yakin kita semua sudah alami rasa damai sejahtera itu
dalam hidup kita, di mana di saat secara fisik kita alami sakit atau kesulitan hidup, tetapi batin kita tetap merasa nyaman dan tidak memberontak. Doa memohon damai sejahtera adalah sangat penting, terutama di kala kita sedang bingung, hati kita gelisah, dan pikiran kita kacau. Percayalah, di saat kita berdoa mohon damai sejahtera, Tuhan pasti akan memberi kita rasa damai. Damai sejahtera adalah hadiah yang sangat indah yang diberikan Yesus Kristus kepada semua para pengikutnya. Itulah kelebihan untuk para pengikut Yesus Kristus. Ingatlah mereka yang dianiaya karena iman, atau mereka yang karena kesalahan dihukum mati. Tetapi sesudah mereka bertobat, secara rohani mereka berdoa mohon damai sejahtera pada Tuhan. Dan dengan kekuatan damai sejahtera itu, mereka sanggup berjalan tanpa takut menuju meja atau kursi kematian. Damai sejahtera adalah hadiah Tuhan yang luar biasa, yang memampukan pengikutnya menerima kesulitan yang luar biasa dengan tenang tanpa rasa takut dan gentar. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, di saat hati kita gelisah dan pikiran kita kacau, tenanglah sebentar. Ambillah gambar atau salib Kristus, tutuplah mata kita sebentar, dan bayangkanlah wajah Yesus Kristus. Lalu dengan penuh iman kita berdoa, memohon pada Yesus Kristus agar mencurahkan damai sejahtera itu kepada kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit atau yang takut, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.